Pergi kamu, babu. Sadar diri dong. Kamu itu cuma numpang di istana kakakku. Teriakan itu memecah keheningan malam, lebih nyaring daripada guntur yang sedang menyambar di langit Jakarta. Malam itu, aku diusir seperti seekor anjing kurap dari teras rumah yang ubin marmernya kupilih sendiri dengan teliti. Adik iparku tertawa puas sambil melambaikan sebuah map sertifikat berwarna hijau di depan wajahku yang basah kuyup. Dia pikir dia menang. Dia pikir selembar kertas bertuliskan nama suamiku di kolom, pemilik bangunan, adalah segalanya. Dia lupa, atau mungkin terlalu bodoh untuk memeriksa, bahwa tanah tempat kakinya berpijak dengan sombong itu sebenarnya milik. Halo sobat setia, semoga hari ini kalian sehat dan rezekinya lancar terus ya. Sebelum kita masuk ke drama yang bikin darah mendidih ini, coba absen dulu di kolom komentar, kalian mendengarkan cerita ini dari kota mana? Langit malam itu seolah bersekongkol dengan nasibku. Hujan turun bukan lagi rintik-rintik, tapi seperti tumpahan air bah dari langit, disertai angin kencang yang membuat pohon mangga di halaman depan meliuk-liuk mengerikan. Namun, dinginnya air hujan yang menusuk tulang rusukku tidak sebanding dengan beku yang menjalar di dalam dada. Brah! Pintu jati setinggi 3 meter itu, pintu yang kubeli dari pengrajin Jepara menggunakan bonus tahunanku 3 tahun lalu, dibanting terbuka dengan kasar. Cahaya kuning hangat dari lampu gantung kristal di ruang tamu menyembur keluar, menyinari sosok wanita muda yang berdiri angkuh di ambang pintu. Fiona. Dia mengenakan gaun tidur sutra berwarna merah marun, salah satu koleksi lingerie yang kuyakin dibelinya menggunakan kartu kredit tambahan milik suamiku. Wajah cantiknya yang biasa kupuji, kini terlipat dalam ekspresi kebencian yang murni dan tanpa filter. Keluar! Teriaknya, suaranya melengking menyaingi suara hujan. Tangan Fiona bergerak cepat. Dia tidak hanya mengusirku dengan kata-kata. Dengan tenaga yang entah datang dari mana, dia menyeret sebuah koper besar, koper Louis Vuitton bermotif monogram klasik, dan melemparkannya begitu saja ke arahku. Koper itu melayang sesaat di udara, lalu jatuh berdebum keras tepat di kubangan lumpur di dekat kakiku. Cipratan air kotor menodai gamis soft pink yang kupaiki. Itu koper kesayanganku. Hadiah dari almarhum papa saat aku lulus S2. Sekarang, koper itu tergeletak miring di tanah becek, seolah mewakili harga diriku yang sedang diinjak-injak. Fiona, cukup! Suaraku bergetar, bukan karena takut, tapi karena menahan amarah yang meletup-letup di kerongkongan. Kamu tidak punya hak melakukan ini. Ini rumahku. Fiona tertawa. Tawa yang kering dan meremehkan. Dia melangkah maju selangkah, membiarkan ujung kakinya yang telanjang terkena tempias hujan, hanya untuk menatapku lebih dekat dengan sorot mata jijik. Rumahmu? Halu kamu, Mbak. Fiona mendengus kasar. Tangan kanannya terangkat, memamerkan sebuah map dokumen yang sangat kukenal. Lihat ini. Baca kalau matamu belum buta kena air hujan. Sertifikat ini atas nama siapa? Danan Pratama. Kakakku. Suamimu itu cuma berbaik hati memungutmu, tapi kamu malah ngelunjak, mau menguasai hartanya, mengatur-ngatur keuangannya. Dasar benalu. Aku terdiam. Air hujan mengalir deras membasahi wajahku, menyamarkan air mata yang tanpa sadar mulai menetes. Mataku tidak tertuju pada sertifikat itu, melainkan mencari sosok lain di balik punggung Fiona. Di sana, di balik jendela kaca besar ruang tengah, Danan berdiri mematung. Dia mengenakan kemeja kerjanya yang sudah kusut, tangan kanannya memegang gelas, dan matanya menatap lurus ke arahku. Ada tatapan nanar di sana, tapi tidak ada pergerakan. Tidak ada langkah kaki berlari untuk menyelamatkanku. Tidak ada teriakan untuk menghentikan adiknya yang gila. Suamiku, pria yang berjanji di depan penghulu untuk melindungiku, kini hanya berdiri diam seperti penonton bioskop yang sedang menyaksikan adegan tragis. Dia pengecut. Pengecut yang sempurna. Mas Danan, teriakku, suaraku parau tertelan angin. Kamu diam saja melihat istrimu diperlakukan begini. Danan memalingkan wajahnya. Dia menutup tirai gorden dengan gerakan cepat, seolah ingin menghapus keberadaanku dari pandangannya. Hatiku hancur berkeping-keping saat tirai itu tertutup rapat. Itu adalah jawaban paling menyakitkan yang pernah kuterima. Lebih sakit daripada tamparan, lebih perih daripada cacian. Dia memilih adiknya yang manipulatif dibanding istri yang menemaninya merintis karir dari nol. Lihat, kan? Fiona tersenyum menang. Dagunya diangkat tinggi-tinggi.
Mas Danan sudah muak sama kamu. Dia sudah sadar kalau kamu itu racun. Sekarang, angkat kakimu dari sini sebelum aku panggil satpam komplek untuk menyeretmu seperti maling. Aku menarik napas panjang, membiarkan oksigen dingin memenuhi paru-paruku. Dalam hitungan detik, kesedihan di mataku perlahan memudar, berganti dengan sesuatu yang jauh lebih dingin dan kalkulatif. Aku menyeka wajahku dengan ujung jilbab yang basah. Aku tidak akan memohon. Aku Kinar, putri tunggal dari seorang pengusaha properti yang disegani. Aku dididik untuk tidak menangis di depan musuh. Perlahan, aku berjalan mendekati koperku yang terendam lumpur. Aku menegakkan pegangannya, lalu berdiri tegak menatap Fiona. Postur tubuhku tidak lagi membungkuk sedih. Aku menatapnya tajam, tatapan seorang eksekutor yang sedang membacakan vonis. Simpan sertifikat itu baik-baik, Fiona, kataku pelan. Namun suaraku terdengar jelas dan tajam menembus deru hujan. Peluk erat-erat map itu malam ini. Karena itu satu-satunya hal yang akan tersisa untuk kalian. Fiona mengernyit, bingung dengan perubahan nada bicaraku, tapi egonya terlalu tinggi untuk merasa takut. Apa maksudmu? Mengancam? Hah, pergi sana. Bra. Pintu kembali dibanting tepat di depan wajahku. Suara kunci diputar 2 kali terdengar jelas dari dalam. Hening. Hanya ada suara hujan dan nafasku yang memburu. Aku menyeret koperku membelah hujan, berjalan keluar dari halaman luas yang rumput Jepangnya kurawat setiap akhir pekan. Langkahku berat karena lumpur, tapi hatiku anehnya terasa ringan. Saat sampai di jalan aspal komplek yang sepi, sebuah mobil sedan hitam berhenti tepat di sampingku. Itu taksi online yang kupesan 5 menit lalu, saat pertengkaran baru dimulai. Aku masuk ke dalam mobil, merasakan hangatnya AC menyapa kulitku yang menggigil. Supir taksi menatapku iba lewat kaca spion. Mbak gak apa-apa? Mau kemana ini, Mbak? Ke Hotel Grand Hyatt. Pak, jawabku singkat. Tangan gemetarku merogoh saku gamis yang basah, mengeluarkan ponsel yang layarnya masih menyala. Aku menekan satu nama di daftar kontak, Pak Burhan, lawyer. Halo, Pak Burhan, ucapku saat sambungan telepon terangkat. Maaf mengganggu malam-malam. Tolong siapkan berkas sengketa tanah warisan orang tua saya di Cilandak. Hening sejenak di ujung telepon sebelum suara berat Pak Burhan terdengar kaget. Tanah yang sekarang ditempati rumah ibu dan Pak Danan itu? Ibu yakin? Kalau sengketa dibuka, konsekuensinya rumah itu harus dikosongkan atau dibongkar. Aku menoleh ke belakang, menatap rumah megah bergaya Mediterania yang kini semakin mengecil di kejauhan. Lampu-lampunya masih menyala terang, seolah merayakan kemenangan penghuninya. Saya sangat yakin, Pak, bisikku dingin, bibirku menyunggingkan senyum tipis yang mengerikan. Siapkan alat berat. Saya tidak butuh uang ganti rugi. Saya hanya ingin tanah saya kembali bersih. Ratakan dengan tanah. Mobil melaju menembus malam, meninggalkan rumah itu. Mereka pikir mereka baru saja membuang sampah. Padahal, mereka baru saja memicu bom waktu yang detiknya sudah mulai berjalan mundur. 6 bulan sebelum malam jahanam itu, rumah di kawasan Cilandak ini adalah surga kecilku. Wangi lilin aromaterapi lavender selalu tercium samar di ruang tengah, berpadu dengan suara ketikan laptopku yang ritmis dan denting sendok garpu saat aku dan Danan makan malam berdua. Kami adalah tim yang solid. Aku dengan bisnis konsultan keuanganku yang kulakukan dari rumah, dan Danan yang sedang meniti karir sebagai manajer pemasaran. Hidup kami tenang, terukur, dan bahagia. Sampai sore itu, bel pintu berbunyi. Bukan tamu biasa yang datang, melainkan badai yang dikemas dalam wujud wanita muda dengan senyum manis yang terlalu lebar. Fiona berdiri di teras, diapit 2 koper raksasa berwarna shocking pink. Kakak, serunya manja, langsung menghambur memeluk Danan yang baru saja membuka pintu. Aku berdiri di belakang suamiku, tersenyum sopan namun merasakan firasat aneh yang menggelitik tengkuk. Fiona mau menginap seminggu. Sayang, kata Danan waktu itu, wajahnya berseri-seri. Dia lagi cari kerja di Jakarta. Kasihan kalau harus ngekos, kan kita punya kamar tamu kosong. Kata, seminggu, itu adalah kebohongan pertama. 1 minggu berubah menjadi 1 bulan. 1 bulan merambat menjadi 3 bulan. Dan sekarang, memasuki bulan ke-6, surga kecilku telah berubah menjadi neraka yang bising. Pagi itu,
Aku sedang meeting virtual penting dengan klien di ruang kerjaku. Pintu kaca sudah kututup rapat. Tanda, jangan ganggu, tak kasat mata sudah kupasang. Namun, suara musik EDM berdentum keras dari arah ruang tengah, membuat konsentrasiku buyar seketika. Maaf, Pak, sebentar, ucapku pada klien di layar laptop, menahan malu. Aku keluar ruangan dengan langkah cepat. Di ruang tengah, pemandangan yang tersaji membuat darahku naik ke ubun-ubun. Fiona sedang berbaring di sofa kulit impor Italia. Sofa yang bahkan aku saja hati-hati mendudukinya, dengan kaki diangkat ke sandaran kepala. Dia sedang video call dengan temannya, tertawa keras-keras sambil mengunyah keripik kentang. Remah-remahnya berserakan di karpet bulu domba putih di bawahnya. Di sudut ruangan, Bei Ijah, asisten rumah tangga kami yang sudah sepuh, terlihat kewalahan memunguti baju-baju kotor Fiona yang dilempar sembarangan ke lantai. Fiona, tegurku tegas, mengecilkan volume speaker Bluetooth miliknya. Mbak lagi kerja. Tolong kecilkan suaranya. Dan kakimu, tolong sopan sedikit di sofa. Fiona memutar bola matanya, tidak mengubah posisi kakinya sedikit pun. Dia justru mendekatkan ponselnya ke wajah, berbicara pada lawan bicaranya di layar. Tuh kan, guys, apa gue bilang? Ibu kos galak banget, padahal ini rumah kakak gue sendiri. Dia sengaja mengeraskan suaranya agar aku dengar. Fiona, ini jam kerja, kataku lagi, berusaha menahan emosi agar tidak meledak. Dan tolong, cuci piring bekas makanmu. Kasihan Bei Ijah mondar-mandir membereskan bekasmu. Duh, Mbak Kinar. Fiona akhirnya menurunkan kakinya dengan hentakan kasar. Wajah manisnya berubah masam. Bei Ijah itu kan dibayar buat kerja. Kalau aku ngerjain semuanya, Bei Ijah makan gaji buta dong? Lagian Mas Danan gak pernah protes kok. Selalu nama Danan yang dijadikan tameng. Malam harinya, bom waktu sesungguhnya meledak. Saat itu Danan sedang mandi. Ponselnya yang tergeletak di nakas bergetar, menampilkan notifikasi email masuk dari bank. Biasanya aku tidak pernah mengecek privasi suami, tapi judul email yang muncul di layar notifikasi membuat mataku terbelalak. Tagihan kartu kredit, total Rp 24.500.000. Jantungku berhenti berdetak sesaat. 24 juta? Untuk apa? Danan bukan tipe orang yang boros. Dengan tangan gemetar, aku membuka laptopku, masuk ke akun internet banking tabungan bersama kami, rekening yang kami siapkan untuk program bayi tabung tahun depan. Angkanya menyusut drastis. Mutasi rekening menunjukkan serangkaian transaksi di butik-butik mewah di Plaza Indonesia. Tas Coach, sepatu Tory Burch, perawatan di klinik kecantikan premium. Semua transaksi dilakukan di jam kerja, saat Danan di kantor dan Fiona pamit, wawancara kerja. Danan keluar dari kamar mandi sambil mengeringkan rambut dengan handuk. Dia tersenyum melihatku duduk di tepi ranjang. Tapi senyum itu luntur saat melihat layar laptop yang terbuka menampilkan mutasi rekening. Mas, suaraku lirih tapi menuntut jawaban. Ini apa? Tabungan bayi tabung kita kepakai 50 juta dalam 2 bulan? Kamu beli apa? Danan memucat. Dia duduk di sampingku, meraih tanganku, tapi aku menepisnya. Itu. Fiona, Dek, jawabnya gagap, matanya tidak berani menatapku. Dia butuh penampilan bagus buat interview kerja. Kamu tahu kan persaingan di Jakarta keras? Dia adikku satu-satunya. Dek, aku nggak tega lihat dia minder sama teman-temannya karena bajunya jelek. Penampilan bagus. Aku tertawa getir. Mas, dia beli tas harga 15 juta. Itu bukan kebutuhan interview, itu gaya hidup. Kamu pakai uang masa depan kita buat menuruti gengsi adikmu yang pengangguran itu. Jangan sebut dia pengangguran, sentak Danan tiba-tiba. Nadanya meninggi, membela adiknya dengan cara yang belum pernah ia lakukan padaku. Dia sedang berusaha. Kamu perhitungan sekali sama ipar sendiri? Uang bisa dicari lagi. Kinar. Tapi keluarga itu segalanya. Aku juga keluargamu, Mas. Balasku, air mata mulai menggenang. Aku istrimu. Kita bangun tabungan ini susah payah. Aku lembur sampai pagi, kamu juga. Terus kamu bakar uangnya cuma biar Fiona bisa pamer di Instagram. Sudahlah, aku capek. Danan berdiri, mengakhiri pembicaraan sepihak. Kamu terlalu materialistis. Pantas Fiona sering curhat dia nggak betah di sini karena sikapmu yang pelit.
Danan keluar kamar, membanting pintu, meninggalkanku sendirian dengan rasa sesak yang menghimpit dada. Aku terisak pelan, menatap nanar ke arah ponsel Danan yang tertinggal di kasur. Layarnya kembali menyala. Sebuah pesan WhatsApp baru saja masuk dari kontak bernama Fiona adikku. Pesan itu pendek, tapi cukup untuk membuat darahku berhenti mengalir. Mbak Kinar itu pelit banget sih. Mas, coba kalau rumah ini sertifikatnya atas nama Mas Danan sepenuhnya, pasti kita bisa bebas. Mas harus tegas dong, jangan mau disetir istri. Ingat, surga suami itu ada di ibunya, tapi surga istri ada di suami. Mas berhak atas segalanya di rumah itu. Tanganku meremas spray dengan kuat. Jadi begini cara mereka bermain di belakangku? Fiona bukan sekadar benalu yang menumpang makan. Dia adalah rayap yang sedang menggerogoti tiang pondasi rumah tanggaku, pelan tapi pasti, dengan racun agama dan manipulasi yang mematikan. Dan suamiku, dia mulai mendengarkannya. Malam itu, meja makan yang biasanya menjadi tempat kami berbagi cerita, berubah menjadi medan perang dingin yang mencekam. Denting sendok beradu dengan piring keramik terdengar nyaring dan menyakitkan telinga di tengah keheningan yang menyesakkan. Aroma sup buntut kesukaan Danan menguar di udara, tapi tak ada satupun dari kami yang berselera menyentuhnya. Aku tidak bisa menahan ini lebih lama lagi. Rasa panas di dadaku sudah mencapai titik didih. Dengan gerakan lambat namun tegas, aku meletakkan ponsel Danan di tengah meja. Layarnya masih menyala, menampilkan pesan chat dari Fiona yang kubaca tadi. Aku mendorong ponsel itu perlahan ke arah Danan, melewati mangkuk sambal, seolah menyodorkan bukti kejahatan di meja hijau. Jelaskan ini, Mas. Suaraku rendah, bergetar menahan amarah. Sejak kapan kamu merasa disetir oleh istrimu sendiri? Dan kamu, Fiona? Aku menoleh tajam ke arah wanita yang duduk di seberangku. Dia sedang santai menyuapkan nasi, seolah tidak terjadi apa-apa. Sejak kapan kamu punya hak mengatur rumah tangga kami dan menghasut kakakmu? Danan tersentak. Dia melirik ponselnya, lalu wajahnya memerah padam. Bukan karena malu, tapi karena marah privasinya terganggu. Kamu lancang sekali buka-buka HP aku. Kinar, bentak Danan. Dia menggebrak meja, membuat gelas air minum berguncang dan tumpah sedikit membasahi taplak meja. Kalau aku nggak buka, aku nggak akan tahu kalau di belakangku, kalian bersekongkol menggerogoti tabungan masa depan kita. Balasku tak kalah sengit. Aku berdiri, menatap Danan tepat di manik matanya. Aku istri kamu, Mas. Kita tim. Tapi kenapa kamu lebih percaya hasutan adikmu yang baru numpang 6 bulan ini? Numpang? Fiona tiba-tiba tertawa sinis. Dia meletakkan sendoknya dengan kasar. Suara dentingnya memekakkan telinga. Mbak, sadar diri. Yang numpang di sini itu sebenarnya siapa? Mbak Kinar pikir Mas Danan gak cerita kalau Mbak sering pulang malam, sering meeting di luar sama laki-laki lain. Aku terbelalak. Apa maksudmu? Aku kerja. Aku konsultan. Fiona merogoh saku celana kulotnya dan mengeluarkan beberapa lembar foto yang sudah lecek. Dia melemparkannya ke wajahku. Foto-foto itu berhamburan di atas piring supku. Aku mengambil salah satu foto itu dengan tangan gemetar. Itu fotoku sedang makan siang dengan Pak Ardi, klien baruku yang berusia 50-an, di sebuah restoran terbuka. Di foto itu, angle kameranya diambil sedemikian rupa sehingga terlihat seolah-olah tangan Pak Ardi sedang menyentuh tanganku yang ada di meja. Padahal, saat itu aku sedang menyerahkan berkas kontrak. Mas Danan lihat sendiri, kan? Kompor Fiona. Suaranya berubah menjadi nada sedih yang dibuat-buat. Pantas dia pelit sama aku. Mas. Pantas dia marah kalau uang Mas Danan kepakai buat aku. Ternyata uangnya dia simpan buat foya-foya sama Om-om, ini. Mbak Kinar itu mendominasi Mas Danan biar dia bebas selingkuh. Fitnah itu begitu keji dan tak masuk akal sampai-sampai aku kehilangan kata-kata. Ini klienku. Mas, Pak Ardi. Kamu tahu dia? Dia datang sama istrinya waktu itu. Aku menatap Danan, berharap dia menggunakan logikanya. Berharap dia mengingat siapa aku. Wanita yang mendampinginya saat dia belum punya apa-apa. Tapi aku salah. Ego laki-laki Danan yang sedang rapuh karena masalah keuangan dan tekanan pekerjaan, menemukan pelampiasan sempurna lewat hasutan Fiona. Wajah Danan menggelap. Urat-urat di lehernya menonjol keluar. Jadi benar,
Desis Danan, suaranya mengerikan. Selama ini kamu sok sibuk, sok pintar, sok mengatur uangku, ternyata karena kamu punya simpanan. Demi Tuhan, Mas, itu bohong. Fiona memutarbalikan fakta. Aku maju selangkah, mencoba meraih lengan Danan. Plah, dunia seakan berputar lambat. Pipi kiriku terasa panas dan perih yang menyengat. Telingaku berdenging panjang. Danan menamparku. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan kami, tangan yang dulu berjanji melindungiku, kini mendarat keras di wajahku. Aku terhuyung ke belakang, memegang pipiku yang mulai berdenyut. Air mata jatuh tanpa permisi, bukan karena sakit fisik, tapi karena hatiku baru saja diremukan menjadi debu. Suasana hening seketika. Fiona tersenyum tipis di sudut bibirnya. Senyum kemenangan yang licik, sebelum kembali memasang wajah pura-pura kaget. Mas! Bisikku lirih, menatapnya tak percaya. Diam kamu, teriak Danan. Napasnya memburu. Matanya yang dulu hangat kini nyalang penuh kebencian. Ternyata benar kata Fiona. Kamu wanita tidak tahu diri. Rumah ini aku yang bangun. Tembok ini, atap ini, semua hasil keringatku. Kamu cuma numpang tidur dan makan, tapi kelakuanmu seperti ratu yang menginjak-injak rajanya. Danan menunjuk pintu depan dengan jari telunjuk yang gemetar karena amarah. Di luar, suara guntur mulai terdengar, menandakan hujan badai akan segera turun, sama seperti badai di dalam rumah ini. Keluar, perintah Danan mutlak. Keluar dari rumahku sekarang juga. Aku tidak butuh istri pembangkang dan peselingkuh sepertimu. Mas, ini malam hari. Hujan. Aku bilang keluar. Danan menyambar vas bunga di meja dan membantingnya ke lantai. Pecahan beling berserakan di dekat kakiku. Aku menatap Danan lamat-lamat. Menatap pria asing yang berdiri di hadapanku. Rasa cintaku perlahan menguap, digantikan oleh dinginnya realita. Aku menegakkan punggungku. Menghapus air mata di pipi yang memerah bekas tamparannya. Sakit ini akan kuingat. Penghinaan ini akan kurekam baik-baik dalam memori. Aku berbalik badan, melangkah menuju kamar untuk mengambil koper. Sebelum benar-benar pergi, aku berhenti sejenak dan menoleh ke arah Danan yang masih dikuasai emosi, dan Fiona yang berdiri di belakangnya seperti bayangan setan. Kamu yakin mengusirku, Mas? Tanyaku datar, suaraku tak lagi bergetar. Tatapanku menusuk langsung ke jantungnya. Pikirkan baik-baik. Sekali aku melangkah keluar dari pintu itu, tidak ada jalan kembali. Jangan sampai kamu menyesal dan merangkak mencariku. Pergi. Aku muak melihat wajahmu, balas Danan tanpa ragu. Aku mengangguk pelan. Baik. Nikmati kemenangan semu kalian malam ini. Udara di dalam eksekutif suite Hotel Grand Hyatt terasa begitu tenang, kontras sekali dengan badai yang baru saja meluluhlantakkan hidupku beberapa jam lalu. Aku duduk di tepi ranjang king size, membiarkan tubuhku tenggelam dalam kelembutan kasur yang mahal ini. Di luar jendela kaca setinggi langit-langit, Jakarta masih diguyur hujan sisa semalam, memantulkan cahaya kota yang temaram di aspal basah. Di meja nakas, ponselku bergetar tanpa henti. Suaranya seperti lebah yang marah, mendengung menuntut perhatian. Aku melirik layar yang menyala redup. Grup WhatsApp, keluarga besar Pratama, sedang meledak. Ratusan notifikasi masuk bertubi-tubi. Aku meraih ponsel itu, bukan untuk membalas, tapi untuk menyaksikan seberapa dalam racun Fiona telah menyebar. Dasar perempuan tidak tahu untung. Sudah bagus anak saya mau menikahi kamu, malah berkhianat, tulis ibu mertua. Kelakuan minus. Pantesan mandul, Tuhan gak kasih anak karena kelakuan ibunya bejat. Sambung Tante Reni, adik ipar ibu mertua yang bahkan jarang bertemu denganku. Fiona juga ada di sana, mengirim pesan suara. Aku menekan tombol play. Suaranya terdengar serak, pura-pura menangis histeris. Maaf ya Tante, Bude. Fiona cuma mau nyelamatin Mas Danan. Fiona lihat sendiri Mbak Kinar masuk mobil laki-laki lain tadi malam setelah diusir. Dia nggak kelihatan sedih sama sekali. Darahku mendidih mendengar kebohongan itu. Tanganku terkepal erat hingga buku-buku jariku memutih. Ingin rasanya aku mengetik balasan, membela diri, meneriakkan kebenaran bahwa aku di sini sendirian, terluka, dan dikhianati. Tapi aku menahan diri. Emosi adalah musuh terbesarku saat ini.
Logika harus memimpin. Alih-alih membalas, jariku menekan tombol screenshot. Satu persatu. Cacian ibu mertua. Fitnah Fiona. Ancaman sepupu-sepupu Danan yang sok jagoan. Semua ku rekam. Semua ku simpan dalam folder bernama Bukti Digital. Ting tong. Bel pintu kamar berbunyi halus. Aku menarik napas panjang, merapikan blazer putih yang baru kubeli di butik hotel tadi pagi. Karena aku tidak membawa baju ganti yang layak selain gamis berlumpur semalam. Aku berjalan membuka pintu. Pak Burhan berdiri di sana, mengenakan setelan jas abu-abu rapi dengan koper dokumen di tangan. Wajah pengacara senior kepercayaan mendiang papaku itu tampak serius. "Selamat pagi, Bu Kinar." Sapanya sopan, namun matanya menyiratkan simpati mendalam saat melihat mata sembabku yang belum sepenuhnya hilang. "Pagi, Pak. Silakan masuk," jawabku datar. Kami duduk berhadapan di meja bundar dekat jendela. Pak Burhan tidak membuang waktu. Dia membuka koper kulitnya, mengeluarkan tumpukan berkas tebal dan meletakkannya di antara kami. Bau kertas tua dan tinta menguar, aroma yang anehnya memberiku ketenangan. Saya sudah memverifikasi semua dokumen di Badan Pertanahan Nasional pagi ini, sesuai instruksi Ibu semalam. Pak Burhan memulai, jarinya menunjuk sebuah dokumen dengan kop Garuda emas. Dan posisi Ibu sangat kuat, bahkan mutlak. Dia membuka map itu lebar-lebar. Ini adalah sertifikat hak milik, SHM, nomor 405. Luas tanah 500 meter persegi. Tertulis jelas atas nama, Kinara Larasati. Pak Burhan menatapku tajam di balik kacamata bacanya. Status tanah ini adalah harta bawaan. Warisan dari orang tua ibu yang diberikan 2 tahun sebelum pernikahan ibu dengan Pak Danan terjadi. Aku mengangguk, jariku menyentuh nama, Kinara Larasati, di atas kertas itu. Lalu bagaimana dengan klaim Danan, Pak? Dia selalu bilang itu rumahnya karena dia yang membangun fisiknya. Pak Burhan tersenyum tipis. Senyum seorang ahli hukum yang tahu dia memegang kartu as. Dalam hukum agraria kita, Bu, asas pemisahan horizontal memang diakui, tapi asas perlekatan jauh lebih dominan dalam sengketa seperti ini. Pak Danan memang memiliki kwitansi pembelian semen, batu bata, dan atap. Tapi, Pak Burhan memberi jeda dramatis. Dia membangun semua itu di atas tanah orang lain tanpa perjanjian sewa lahan atau hak guna bangunan yang terpisah. Artinya? Tanyaku, jantungku mulai berdetak lebih cepat. Artinya, bangunan itu secara hukum dianggap menempel pada tanah ibu. Status Pak Danan dan Fiona di sana hanyalah penumpang liar yang mendirikan tenda di halaman orang. Ibu sebagai pemilik tanah punya hak penuh untuk mengusir siapapun di atasnya. Atau bahkan, Pak Burhan mencondongkan tubuhnya ke depan, suaranya merendah, membersihkan lahan tersebut dari benda-benda yang mengganggu. Aku bersandar di kursi, merasakan gelombang kekuatan yang luar biasa mengalir di venaku. Selama ini aku diam karena aku menghargai Danan sebagai suami. Aku membiarkan dia merasa memiliki rumah itu demi menjaga harga dirinya sebagai kepala keluarga. Tapi dia menghancurkan rasa hormat itu dengan tamparan dan pengusiran. Jika dia ingin bermain sebagai pemilik rumah, maka aku akan bermain sebagai pemilik bumi tempat rumah itu berpijak. Mereka pikir mereka raja dan ratu di istana itu. Gumamku pelan, membayangkan wajah sombong Fiona saat memegang sertifikat IMB bangunan semalam. Dia memegang kertas yang tidak berharga tanpa tanah di bawahnya. Apa langkah selanjutnya, Bu? Tanya Pak Burhan. Pena Mont Blanche-nya sudah siap di atas kertas surat berkop kantor hukum. Aku menatap rintik hujan di kaca jendela. Bayangan wajah Danan yang penuh kebencian dan Fiona yang tertawa mengejek berputar di kepalaku. Tidak ada lagi belas kasihan. Hati nuraniku sudah mati semalam. Hanyut bersama koperku yang terendam lumpur. Kirimkan somasi pertama. Pak, perintahku dingin. Tatapanku beralih dari jendela ke mata Pak Burhan. Isinya bukan permintaan mediasi. Saya tidak mau bicara dengan mereka. Aku mengambil pena dari tangan Pak Burhan, lalu menandatangani surat kuasa dengan gerakan cepat dan menekan kertas itu kuat-kuat hingga tembus ke halaman belakang. Katakan pada mereka, lanjutku, suaranya sedingin es. Mereka punya waktu 1x24 jam untuk angkat kaki dari tanah saya. Jika dalam batas waktu itu mereka masih di sana. Aku meletakkan pena itu dengan bunyi klik yang nyaring. Robohkan apapun yang berdiri di atas tanah saya.
tanpa terkecuali. Dentuman bass dari lagu remix yang memekakan telinga mengguncang kaca-kaca jendela ruang tamu. Rumah yang dulu tenang dan beraroma lavender itu, kini berbau asap rokok elektrik rasa anggur dan alkohol murah. Fiona menyulap ruang keluarga menjadi lantai dansa dadakan. Dia berdiri di atas meja kopi marmer, meja yang dulu kubeli dari gaji pertamaku, sambil mengangkat gelas wine tinggi-tinggi. "Bersulang untuk kebebasan," teriak Fiona, suaranya sedikit melantur karena pengaruh alkohol. Gaun payet emas yang dikenakannya berkilauan di bawah sorot lampu disko putar yang baru saja dia pasang di plafon. 5 orang teman sosialitanya, wanita-wanita dengan riasan tebal dan tas-tas bermerek yang aku curigai palsu, bersorak heboh. "Gila sih, Enam, rumah kakak lo cozy banget," seru salah satu temannya yang berambut pirang jagung, sambil menumpahkan sedikit red wine ke karpet bulu domba putihku. Noda merah itu menyebar cepat seperti darah di atas salju, tapi Fiona sama sekali tidak peduli. "Rumah kakak gue? No, no, no." Fiona mengibaskan telunjuknya dengan genit, lalu melompat turun dari meja dengan sedikit sempoyongan. Dia merangkul lengan Danan yang duduk diam di pojokan sofa, terlihat canggung di tengah pesta liar itu. "Ini rumah kita sekarang. Iya kan, Mas Danan? Si nenek sihir itu sudah kita tendang balik ke asalnya." Danan memaksakan senyum tipis, tapi matanya tidak bisa berbohong. Ada kegelisahan di sana saat melihat puntung rokok tergeletak di samping vas bunga kristalnya. Namun, dia tidak berani menegur. Dia hanya mengangguk pelan, "Iya, rumah kita." "Dengar itu, guys." Fiona tertawa puas. "Dan besok, gue bakal jual tuh mobil CR-V putih di garasi. Lumayan kan duitnya buat kita shopping ke Singapura minggu depan. Si Kinar kan pergi nggak bawa kunci serep, jadi kita bisa panggil tukang kunci besok pagi." Teman-temannya memekik girang, memuji Fiona sebagai Queen Bee yang cerdas. Aku yakin mereka tidak tahu kalau BPKB mobil itu tersimpan aman di safe deposit box bank, bukan di rumah ini. Tapi biarlah mereka bermimpi sebentar. Ting tong, ting tong. Bel pintu berbunyi berkali-kali, beradu dengan suara musik yang bising. "Siapa sih? Ganggu aja." Fiona mendengus kesal. Dia berjalan sempoyongan menuju pintu utama, gelas wine masih menempel di tangan kanannya. Begitu pintu dibuka, seorang pria berseragam kurir ekspedisi berdiri tegak. Dia tidak membawa paket belanjaan online seperti yang biasa Fiona terima. Pria itu membawa sebuah amplop coklat besar dengan garis merah di tepinya, dan logo timbangan keadilan berwarna emas di sudut kiri atas. "Kiriman dokumen penting untuk Bapak Danan Pratama dan Ibu Fiona," kata kurir itu tegas. Suaranya harus berteriak sedikit agar terdengar. "Mohon tanda tangan di sini." Fiona menyambar papan jalan itu dengan kasar, mencoretkan tanda tangan asal-asalan, lalu merebut amplop itu. "Udah kan? Sana pergi." Dia membanting pintu, lalu kembali ke tengah pesta sambil melambai-lambaikan amplop coklat itu. "Apaan tuh, Enam?" tanya temannya. Fiona memicingkan mata, membaca kop surat di amplop itu. "Kantor Hukum Burhan U Partners. Somasi pertama." Fiona terdiam sejenak, lalu meledak dalam tawa yang lebih keras dari sebelumnya. "Hahaha, lihat nih, si Kinar mainnya kirim surat cinta dari pengacara. Aduh, takut banget deh." Dengan gerakan penuh penghinaan, Fiona melempar amplop itu ke meja yang basah oleh tumpahan minuman. "Nggak usah dibaca. Paling isinya gertakan sambal biar kita kasihan sama dia," cibir Fiona. Dia meletakkan gelas wine-nya yang berembun tepat di atas amplop itu, menjadikan dokumen hukum yang sah dan mengikat itu sebagai tatakan gelas belaka. Air kondensasi dari gelas merembes membasahi kertas coklat itu, melunturkan tulisan, "Sangat segera," yang tertera di sana. "Lanjut partinya, guys. Jangan biarkan kertas sampah ini ngerusak vibe kita." Musik kembali diputar kencang. Fiona kembali menari, menginjak-injak harga diri dan hukum yang sedang berjalan mendekatinya. Namun, di sudut ruangan, Danan tidak ikut tertawa. Matanya terpaku pada amplop coklat yang kini basah dan ternoda itu. Logo, Burhan O Partners, terasa familiar baginya. Dia ingat, itu adalah firma hukum Bonafide yang biasa menangani kasus sengketa lahan besar, firma hukum langganan mendiang ayah mertuanya. Jantung Danan mulai berdetak tidak beraturan. Ada rasa dingin yang menjalar di punggungnya,
Sebuah insting purba yang memperingatkan bahaya. Pesta di hadapannya tiba-tiba terasa seperti sirkus yang mengerikan. Tawa Fiona terdengar seperti jeritan. Pelan-pelan, Danan mengeluarkan ponselnya dari saku celana. Tangannya sedikit gemetar saat membuka daftar kontak. Jempolnya melayang di atas nama, istriku Kinar. Egonya melarang dia menelpon. Dia yang mengusir Kinar. Dia yang bilang tidak butuh istri pembangkang. Tapi rasa takut kehilangan rumah ini jauh lebih besar daripada egonya saat ini. Firasat buruk itu begitu kuat. Seolah membisikkan bahwa dia telah melakukan kesalahan fatal yang tak bisa diperbaiki. Danan menekan tombol panggil. Dia menempelkan ponsel ke telinga, menutup telinga satunya dengan jari agar tidak terganggu suara musik. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Danan menjauhkan ponsel, menatap layar dengan wajah pucat pasi. Kinar tidak pernah mematikan ponselnya. Tidak pernah. Selama 5 tahun menikah, Kinar selalu bisa dihubungi 24 jam. Untuk pertama kalinya malam itu, di tengah pesta yang dia izinkan terjadi di rumahnya sendiri, Danan merasa benar-benar sendirian. Dan ketakutan itu baru permulaan. Sinar matahari pagi menerobos masuk dengan agresif melalui celah gorden yang terbuka setengah, menyoroti kekacauan sisa pesta semalam. Ruang tamu yang dulu menjadi kebanggaan Kinar kini tampak seperti kapal pecah. Botol-botol kosong menggelinding di lantai. Noda wine mengering di karpet, dan bau asap rokok yang apek menempel di setiap serat kain sofa. Danan duduk di tepi sofa dengan kepala yang berdenyut hebat. Di tangannya, amplop coklat yang semalam dijadikan tatakan gelas itu kini sudah kering, menyisakan noda melingkar yang jelek di atas kop surat resmi. Matanya merah kurang tidur, menatap deretan angka nomor telepon yang tertera di sudut kanan bawah surat itu. Jam dinding menunjukkan pukul 9 pagi. Batas waktu, 1x24 jam, yang tertulis di surat somasi itu tinggal menghitung jam. Rasa gelisah yang semalam hanya berupa bisikan, kini berubah menjadi teriakan panik di kepalanya. Danan tidak tahan lagi. Dengan jari gemetar, dia menekan nomor telepon kantor hukum itu. Halo, kantor hukum Burhanu Partners. Selamat pagi, suara resepsionis terdengar renyah dan profesional di seberang sana. Sambungkan saya ke Burhan. Sekarang, bentak Danan, suaranya parau. Saya Danan Pratama. Bilang sama pengacara gila itu untuk berhenti meneror keluarga saya. Hening sejenak, lalu terdengar bunyi klik. Suara bariton yang tenang dan berwibawa menyapa. Selamat pagi, Pak Danan. Tepat waktu sekali. Klien kami, Ibu Kinar, sedang menanyakan apakah Bapak sudah mulai mengemasi barang-barang. Darah Danan mendidih. Jangan main-main ya, Pak Tua. Anda pikir saya bodoh? Saya tidak akan pergi dari rumah saya sendiri. Saya punya buktinya. Semua kwitansi pembangunan, dari pondasi sampai atap, semua atas nama saya. Saya yang beli semennya, saya yang bayar tukangnya. Danan berdiri, mondar-mandir di ruang tamu sambil menendang botol kosong yang menghalangi jalannya. Saya pemilik sah bangunan ini. Kinar tidak punya hak mengusir saya, teriaknya lagi. Di ujung telepon, Pak Burhan terdengar menghela napas panjang, seolah sedang berbicara dengan anak kecil yang bebal. Pak Danan, kami tidak menyangkal Bapak yang membangun fisiknya. Tapi Bapak melupakan satu hal fundamental dalam hukum properti. Bapak membangun istana di atas tanah siapa? Tanah itu. Danan tercekat. Kalimatnya menggantung di udara. Tanah itu milik Ibu Kinar. Warisan sah, potong Pak Burhan tajam. Dan izinkan saya bertanya satu hal. Pak, apakah Bapak memegang sertifikat hak milik tanah tersebut? Atau Bapak hanya berpegang pada ego Bapak? Pertanyaan itu menghantam Danan seperti pukulan palu godam. Tanpa mematikan telepon, Danan berlari menaiki tangga menuju kamar utama. Kamar yang dulu ia tempati bersama Kinar. Jantungnya berdegup kencang. Seirama dengan langkah kakinya yang berat. Dia menerobos masuk ke walk-in closet, menyingkirkan baju-baju Kinar yang masih tergantung rapi, menuju sebuah brankas besi yang tertanam di dinding. Jari-jarinya yang berkeringat menekan kode kombinasi dengan panik. Tut, 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 bip. Pintu brankas terbuka berat. Danan langsung mengobrak-abrik isinya. Dia melempar kotak perhiasan, paspor, dan dokumen asuransi ke lantai. Matanya mencari satu benda, buku hijau berlogo Garuda emas.
Sertifikat tanah. Dia menemukan sebuah buku biru. Izin mendirikan bangunan, IMB. Di sana tertulis jelas, pemohon, Danan Pratama. Danan tersenyum lega sesaat. Tapi senyum itu lenyap ketika dia menyadari tidak ada buku hijau di sana. Dia meraba bagian dalam brankas, menyalakan senter ponselnya, memeriksa setiap sudut gelap. Nihil. Kosong. Sertifikat tanah itu tidak ada. Mana? Desis Danan, keringat dingin mulai mengucur deras di pelipisnya. Mana sertifikatnya? Suara Pak Burhan kembali terdengar dari ponsel yang tergeletak di lantai. Tidak ketemu, Pak? Tentu saja. Sertifikat asli sudah diamankan Ibu Kinar di Safe Deposit Box Bank sejak 3 tahun lalu. Ibu Kinar tahu betul. Suatu hari nanti Bapak atau keluarga Bapak mungkin akan mencoba mengklaim apa yang bukan haknya. Danan merosot duduk di lantai, bersandar pada pintu brankas yang terbuka. Kakinya terasa lemas seperti jeli. Realita menamparnya telak. Dia memegang IMB bangunan, tapi bangunan itu berdiri di atas tanah orang lain tanpa izin sewa. Secara hukum, dia hanyalah orang yang mendirikan tenda mewah di halaman tetangga. Kalian menjebakku, bisik Danan. Bukan menjebak, Pak. Klien kami hanya mengamankan asetnya, jawab Pak Burhan dingin. Bapak punya pilihan terakhir. Pindahkan bangunan Bapak, batu bata, semen, genteng, silakan angkut semuanya hari ini juga. Klien kami menginginkan tanahnya kembali kosong seperti sedia kala. Mana bisa saya angkut tembok rumah? Teriak Danan frustrasi. Itu urusan Bapak. Waktu Bapak habis. Klik. Sambungan telepon diputus sepihak. Danan masih terdiam di lantai, menatap kosong ke arah tumpukan dokumen yang berserakan. Dia merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Di lantai bawah, terdengar suara Fiona yang baru bangun tidur, berteriak memanggil pembantu untuk membuatkan kopi. Sama sekali tidak sadar bahwa atap yang menaunginya sebentar lagi akan hilang. Tiba-tiba, Danan merasakan getaran halus di lantai. Awalnya pelan, hanya membuat botol parfum di meja rias bergetar kecil. Tapi perlahan getaran itu semakin kuat. Kaca jendela kamar mulai bergetar dalam bingkainya, menimbulkan bunyi TRRRTTT yang konstan. Ini bukan gempa bumi. Getarannya terlalu ritmis, terlalu mekanis. Danan merangkak bangun, berlari menuju jendela kamar yang menghadap ke jalan utama kompleks perumahan. Dia menyibakkan tirai dengan kasar. Pemandangan di luar sana membuat napasnya tercekat di tenggorokan. Di ujung jalan kompleks yang aspalnya masih basah sisa hujan, 2 unit alat berat berukuran raksasa berwarna kuning menyala sedang melaju perlahan. Roda rantai besinya menggilas aspal dengan suara gemuruh yang mengerikan. Krek, krek, krek. Suara deru mesin dieselnya terdengar seperti auman monster yang kelaparan. Ekskavator. 2 buah. Di belakangnya, sebuah mobil Alphard hitam yang sangat familiar mengiringi pelan seperti mobil komando. Para tetangga mulai keluar dari rumah mereka, berdiri di pagar dengan wajah bertanya-tanya. Anak-anak kecil menunjuk-nunjuk ke arah monster besi itu. Ekskavator itu tidak sekadar lewat. Baket mengeruknya yang besar dan tajam itu terangkat tinggi ke udara, mengarah lurus, terkunci targetnya pada satu titik. Rumah ini. Tidak. Danan mundur selangkah, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Kinar, kamu nggak mungkin senekat ini. Danan berlari menuruni anak tangga dengan langkah serampangan, nyaris tergelincir di setiap pijakan. Napasnya memburu, seirama dengan detak jantung yang memukul-mukul rongga dadanya. Di ruang tengah, Fiona masih duduk santai dengan secangkir kopi di tangan. Alisnya berkerut bingung melihat kakaknya yang tampak seperti orang dikejar setan. Mas, kenapa sih lari-lari? Tuh kopinya tumpah keluar. Enam. Cepat keluar, teriak Danan parau. Dia tidak membuang waktu untuk menjelaskan. Tangan kanannya menyambar pergelangan tangan Fiona, menariknya paksa dari sofa empuk itu. Aduh, sakit, Mas. Apaan sih? Fiona memberontak, kopi panas di cangkirnya tumpah membasahi piyama satin mahalnya. Lepasin, kamu gila ya? Di depan? Lihat di depan? Tanpa mempedulikan teriakan protes adiknya, Danan menyeret Fiona menuju pintu utama, membukanya lebar-lebar, dan mendorongnya ke teras. Seketika itu juga, dunia Fiona berhenti berputar.
Cangkir keramik di tangannya terlepas, jatuh menghantam lantai marmer teras dan pecah berkeping-keping. Suara pecahnya gelas itu lenyap, tertelan oleh gemuruh mesin yang jauh lebih mengerikan. Dua monster besi berwarna kuning, ekskavator Komatsu PC-200, sudah berhenti tepat di depan pagar hitam rumah mereka. Moncong baketnya yang penuh karat dan tanah kering menggantung tinggi di udara, seolah siap menukik dan mencabik apapun yang ada di bawahnya. Asap hitam mengepul dari knalpot yang menjulang, menyebarkan bau solar yang menyengat hidung. Getaran mesin diesel itu merambat lewat tanah, menembus sol sandal rumah Fiona, membuat lututnya gemetar hebat. "Apa-apa ini?" desis Fiona, matanya membelalak ngeri. Wajah angkuhnya yang biasa kini pucat pasi tanpa makeup. Di belakang dua alat berat itu, sebuah mobil Toyota Alphard hitam mengkilap berhenti perlahan. Kaca jendela belakangnya gelap, tak memperlihatkan siapa di dalamnya. Di belakang mobil itu, satu unit mobil patroli polisi menyalakan lampu rotator biru yang berputar dalam diam, menambah kesan mencekam situasi pagi itu. Pintu penumpang Alphard perlahan terbuka secara otomatis. Sret! Sebuah kaki jenjang yang dibalut celana bahan high-waist berwarna krem turun menjejak aspal. Disusul oleh sosok wanita yang mengenakan kemeja putih bersih yang dimasukkan rapi, dibalut blazer hitam yang tersampir di bahu dengan gaya chic. Hijab pasmina berwarna mocha melilit lehernya dengan elegan, dan wajahnya tertutup sebagian oleh kacamata hitam oversized. Dia terlihat sangat berbeda. Tidak ada lagi Kinar yang memakai daster rumahan atau gamis sederhana saat bekerja. Sosok di depan pagar itu memancarkan aura power dan dominasi yang tak terbantahkan. Dia berdiri tegak di samping mobilnya, menatap rumah megah itu, dan dua manusia menyedihkan di terasnya, dengan ekspresi datar yang mematikan. "Kinar?" pekik Fiona. Rasa takutnya sesaat berubah menjadi amarah defensif. Dia berlari menuruni tangga teras menuju pagar, menuding-nuding wajah Kinar dari balik jeruji besi. "Heh, perempuan gila. Maksud lo apa bawa-bawa alat berat ke sini? Mau nakut-nakutin gue? Hah?" Fiona berteriak histeris. Suaranya melengking memecah kerumunan tetangga yang mulai berkumpul menonton. "Pergi nggak lo? Gue laporin polisi atas perbuatan tidak menyenangkan. Ini properti pribadi." Kinar tidak menjawab. Dia hanya memberi isyarat tangan kecil. Seorang pria berseragam polisi dengan pangkat Inspektur 1, Ibtu, keluar dari mobil patroli. Dia berjalan tegap menghampiri Kinar, lalu mengangguk hormat. Di belakangnya, Pak Burhan juga turun dari mobil Kinar sambil membawa map tebal yang familiar. Melihat polisi datang, Fiona justru semakin berani. Dia merasa hukum akan berpihak padanya karena dia penghuni rumah itu. "Nah, Pak Polisi, tangkap perempuan ini!" teriak Fiona sambil menunjuk Kinar. "Dia bawa preman dan alat berat mau ngerobohin rumah kakak saya. Ini teror. Pak, usir mereka!" Danan yang menyusul di belakang Fiona mencoba ikut bicara, meski suaranya tak seyakin adiknya. "Pak, tolong Pak. Ini masalah rumah tangga. Istri saya sedang emosi. Tolong suruh alat berat itu mundur dulu. Kita bisa bicarakan baik-baik." Polisi itu, yang di name tagnya tertulis nama Hendra, menatap Danan dan Fiona bergantian dengan tatapan dingin. Dia tidak menggubris teriakan histeris Fiona. Sebaliknya, dia menerima map yang disodorkan Pak Burhan, membukanya sekilas, lalu berjalan mendekati pagar. "Saudara Danan Pratama dan saudari Fiona?" tanya Ibtu Hendra tegas. "Iya, saya pemilik rumah ini," jawab Danan cepat, mencoba membusungkan dadanya yang kempis. "Koreksi," sahut Pak Burhan tenang dari samping Kinar. "Anda pemilik tumpukan batu bata di sana. Tapi tanahnya itu yurisdiksi lain." Ibtu Hendra mengangkat tangan, meminta Pak Burhan diam sebentar, lalu kembali menatap Danan. "Pak Danan, kami dari kepolisian hadir di sini bukan untuk mengusir Ibu Kinar. Sebaliknya, kami di sini untuk mengawal proses eksekusi pengosongan lahan berdasarkan sertifikat hak milik nomor 405 yang sah dan berkekuatan hukum tetap." Rahang Fiona jatuh. "Hah? Maksudnya? Kalian dibayar berapa sama perempuan ini?" "Jaga bicara Anda, Bu," bentak Ibtu Hendra. Nadanya naik satu oktav membuat nyali Fiona ciut seketika. "Dokumen ini valid. Tanah ini milik Ibu Kinara Larasati. Beliau berhak sepenuhnya atas penggunaan lahan ini. Dan berdasarkan laporan yang masuk,
Keberadaan bangunan tanpa izin sewa di atasnya dikategorikan sebagai penyerobotan lahan. Kinar akhirnya membuka kacamata hitamnya. Matanya yang tajam menatap langsung ke manik mata Danan yang kini basah oleh keringat dingin. "Aku sudah peringatkan kamu semalam, Mas," ucap Kinar. Suaranya tidak keras, tapi terdengar jelas di tengah heningnya kerumunan. "Jangan sampai kamu menyesal. Tapi kamu malah pesta pora di atas penderitaanku." Kinar melangkah maju mendekati pagar. Satpam kompleks yang tadinya mau menghalangi Kinar, kini justru mundur teratur dan membukakan pintu gerbang lebar-lebar setelah melihat isyarat dari polisi. Gerbang terbuka. Benteng terakhir pertahanan Danan runtuh. Kinar masuk ke halaman rumah yang rumputnya dulu ia tanam sendiri. Dia berdiri berhadapan dengan Danan, hanya berjarak 1 meter, tapi terasa seperti dipisahkan jurang yang tak berdasar. "Tanah ini," kata Kinar, menunjuk tanah di bawah kakinya dengan ujung sepatu hak tingginya, "akan kuberiskan hari ini juga. Aku sudah ada kontrak dengan kontraktor untuk membangun ulang lahan ini besok pagi. Jadi, apapun sampah yang masih ada di sini, akan dianggap limbah." "Sampah?" Danan tercekat. "Itu rumah kita, Kinar. Semua kenangan kita." "Kenangan itu sudah mati saat kamu menamparku," potong Kinar cepat. Dia menoleh ke arah Ibtu Hendra dan operator alat berat yang sedang menunggu perintah di dalam kabin tinggi mereka. Kinar mengangguk pelan. Ibtu Hendra melangkah maju, berdiri tepat di hadapan Danan yang gemetar hebat. Dia melirik jam tangannya yang melingkar kokoh di pergelangan tangan kiri. "Pak Danan, Bu Fiona," ucap polisi itu dengan nada final, seperti hakim yang mengetuk palu vonis mati. Sesuai prosedur kemanusiaan, Ibu Kinar masih memberikan sedikit kelonggaran. Polisi itu mengangkat 1 jari telunjuknya. 1 jam, katanya tegas. "Kalian punya waktu tepat 60 menit dari sekarang untuk menyelamatkan barang-barang berharga yang bisa kalian angkut dengan tangan kosong. Tidak ada truk, tidak ada mobil box. Hanya apa yang bisa kalian bawa." 1 jam? Jerit Fiona histeris. "Gila, mana sempat? Barang-barang gue banyak. Lemari gue, tas-tas gue." "Lewat dari 60 menit, lanjut Ibtu Hendra tanpa mempedulikan teriakan Fiona, matanya menatap tajam ke arah ekskavator di belakangnya. "Operator akan mulai bekerja. Dan saya pastikan, mereka tidak akan memilah mana baju branded dan mana puing bangunan." Krung. Seolah mengerti aba-aba, operator ekskavator menekan pedal gas. Asap hitam kembali menyembur ke udara. Suara mesin menderu buas, siap melahap apa saja. "Waktu kalian dimulai sekarang." 59 menit, seru Ibtu Hendra, suaranya menggelegar memecah kepanikan. Danan tersentak seperti orang yang baru disadarkan dari hipnotis. Dia menatap Fiona yang masih mematung di dekat pagar dengan mulut ternganga, lalu menatap Kinar yang berdiri tenang sambil mengecek jam tangannya. "Fiona, cepat, ambil tasmu, ambil perhiasan," teriak Danan, menarik lengan adiknya kasar. Tapi Fiona menepis tangan Danan. Wajahnya merah padam, air mata kemarahan mulai melelehkan maskaranya. "Enggak, aku enggak mau. Ini gila, Mas. Masa kita disuruh ngangkut barang kayak maling di rumah sendiri? Lawan dong, Mas. Kamu laki-laki bukan sih?" "Enam, tolonglah. Itu polisi beneran. Itu ekskavator beneran." Danan tidak punya waktu untuk meladeni tantrum adiknya. Dia berlari masuk ke dalam rumah, kakinya tersandung karpet yang terlipat di ruang tamu. Kinar mengangkat tangan kanannya, memberi isyarat kepada sekelompok pria berbadan tegap yang berdiri di belakang mobil Alphardnya. Mereka bukan preman, mereka mengenakan seragam biru bertuliskan, "Jasa Pindahan Kilat." "Bantu mereka," perintah Kinar dingin. "Keluarkan semua barang yang tidak menempel pada bangunan. Taruh di jalanan. Jangan ada yang tersisa di dalam." "Siap, Bu." 10 orang kuli angkut itu menyerbu masuk ke dalam rumah melewati Danan yang sedang panik memunguti laptop dan dokumen penting. Mereka bekerja dengan efisiensi yang brutal. Tidak ada kehati-hatian, tidak ada bubble wrap, tidak ada kardus pelindung. Brak. Sofa kulit Italia kebanggaan Fiona diangkat oleh 2 orang, dibawa keluar dengan tergopoh-gopoh, lalu dihempaskan begitu saja ke aspal jalanan yang masih becek sisa hujan semalam. Kaki sofa itu patah 1, membuat permukaannya miring menyedihkan.
Hati-hati dong. Itu kulit asli. Pekik Fiona histeris, berlari mengejar sofanya. Tapi teriakannya tenggelam oleh suara barang lain yang menyusul keluar. Prang! Televisi LED 65 inci yang terpasang di dinding ruang keluarga dicabut paksa kabelnya, diangkat keluar, dan diletakkan miring bersandar pada pagar tetangga. Layarnya tergores ranting pohon jambu. Isi lemari pakaian Fiona, gaun-gaun pesta, tas-tas yang diklaim branded, sepatu hak tinggi, dikeluarkan dengan cara dibungkus menggunakan sprei kasur, lalu diseret keluar seperti karung sampah. Buntelan kain itu dilempar menumpuk di pinggir selokan. Pemandangan itu begitu kacau, bising, dan memalukan. Rumah yang dulu terlihat paling elegan di blok itu, kini memuntahkan isinya ke jalanan seperti perut yang sedang mual. Para tetangga yang menonton mulai berbisik-bisik. Suara mereka seperti lebah, berdengung penuh cemoohan. Itu si Fiona yang sombongnya minta ampun kan? Katanya orang kaya, kok diusir kayak gembel? Bisik Bu RT yang berdiri tak jauh dari Kinar. Suaranya cukup keras untuk didengar. Karma itu Bu, karma. Kasihan Mbak Kinar dulu diusir hujan-hujan. Sekarang rasain tuh, dibalas kontan, sahut tetangga lain. Danan keluar dari pintu depan dengan napas Senin Kemis, memeluk brankas kecil dan tas laptop. Dia melihat, gunung harta, miliknya kini menjadi tontonan warga. Harga dirinya sebagai laki-laki, sebagai kepala rumah tangga, hancur lebur di aspal basah itu. Dia melihat Kinar berdiri di seberang jalan, di bawah naungan payung hitam yang dipegangkan supirnya, tampak begitu jauh dan tak tersentuh. Danan meletakkan barang bawaannya di tanah, lalu berjalan terhuyung mendekati Kinar. Langkahnya berat, kakinya gemetar. Saat sampai di depan Kinar, Danan melakukan hal yang tak pernah ia bayangkan akan ia lakukan seumur hidupnya. Dia menjatuhkan lututnya ke aspal. Buk! Danan bersimpuh. Kedua tangannya terkatup di depan dada. Matanya memerah menahan tangis yang pecah. Kinar, suaranya serak, memelas. Tolong hentikan ini. Aku mohon. Cok. Kita sudah malu. Hentikan alat berat itu. Kinar menatap puncak kepala suaminya. Pria yang dulu ia puja, pria yang ia kira akan menjadi imamnya sampai surga. Kini pria itu berlutut bukan karena cinta, tapi karena takut miskin. Malu? Tanya Kinar datar. Kamu baru merasa malu sekarang, Mas? Waktu kamu menamparku dan melempar koperku ke lumpur. Kamu nggak malu? Waktu adikmu memfitnahku selingkuh di depan mukamu, kamu nggak malu? Aku salah, Kinar. Aku hilaf. Danan mencoba meraih ujung celana Kinar, tapi Kinar mundur selangkah, menolak disentuh. Aku janji akan berubah. Aku akan usir Fiona. Kita mulai lagi dari awal, ya? Ini rumah kita, Kinar. Hasil keringatku. Masih saja kamu bicara soal keringatmu, potong Kinar tajam. Dia membungkuk sedikit, mendekatkan wajahnya ke wajah Danan, berbisik dengan nada yang menusuk tulang. Bangunan ini memang keringatmu, Mas. Tapi pondasinya berdiri di atas harga diriku yang kalian injak-injak. Dan hari ini, aku mengambil kembali pondasi itu. Kinar menegakkan tubuhnya, lalu menatap Ibtu Hendra. Waktunya habis, Pak. Fiona yang sedang menangisi tas Chanel-nya yang terkena lumpur, mendongak kaget. Tunggu. Belum semua. Kasurku masih di dalam meja riasku. Minggir, teriak petugas keamanan, menarik paksa Danan yang masih berlutut dan Fiona yang meronta-ronta untuk menjauh ke zona aman di seberang jalan. Jangan. Rumah gue. Teriak Fiona melengking. Suaranya pecah menjadi jeritan putus asa. Operator ekskavator pertama menarik tuas hidrolik. Lengan besi raksasa itu bergerak perlahan tapi pasti. Suara sendi-sendi besi yang bergesekan terdengar ngilu. Baket pengeruk yang bergerigi tajam itu terangkat tinggi, melampaui pagar, membayangi atap teras yang megah. Bayangan hitam dari baket itu jatuh menutupi wajah Danan yang basah oleh air mata. Mesin menderu semakin kencang, memuntahkan asap hitam pekat ke langit, bersiap memberikan hantaman pertama yang akan mengakhiri segalanya. Danan menutup matanya rapat-rapat, tidak sanggup melihat istana pasirnya runtuh. Brum! Operator mengayunkan lengan besinya ke bawah. Braa! Suara hantaman itu terdengar seperti ledakan bom. Gigi-gigi besi dari baket ekskavator menghujam telak pilar beton teras depan.
Pilar bergaya Romawi yang dulu dibanggakan Danan sebagai simbol kesuksesannya. Beton kokoh itu remuk seketika seperti kerupuk yang diinjak, menyemburkan debu putih pekat ke udara. Atap teras kehilangan penyangganya, miring drastis, lalu bruk, runtuh menimpa lantai marmer di bawahnya. Jeritan Fiona melengking tinggi, menyayat gendang telinga, seolah-olah kulitnya sendirilah yang baru saja dikoyak oleh cakar besi itu. Tubuhnya merosot ke aspal. Tangannya menjambak rambutnya sendiri yang sudah acak-acakan. "Jangan! Tolong jangan! Itu kamar gue di atas." "Jangan!" raung Fiona, menunjuk jendela kamarnya di lantai 2 yang kini kacanya retak 1000 akibat guncangan. Danan, yang tadi lemas, tiba-tiba dirasuki energi keputusasaan yang gila. Melihat rumahnya, aset senilai miliaran rupiah yang dibangun dari lembur siang malam, dihancurkan di depan mata, akal sehatnya putus. "Berhenti! Wai, berhenti!" teriak Danan. Dia melompat bangun, menerobos barikade petugas keamanan. Matanya nyalang menatap operator alat berat. Dia berlari nekat menuju zona bahaya, tepat ke arah runtuhan teras yang masih mengepulkan debu. "Gue bilang berhenti! Itu uang gue! Itu darah gue!" teriaknya sambil melambaikan tangan di tengah kepulan debu semen. "Pah! Awas bahaya!" teriak Ibtu Hendra. 2 petugas berseragam biru dengan sigap mengejar Danan. Sebelum pria itu sempat mendekati roda rantai ekskavator yang bisa melumat tubuhnya, petugas berhasil menyergapnya dari belakang. Mereka memiting lengan Danan, menariknya paksa mundur menjauh dari debu yang menyesakkan napas. "Lepasin! Lepasin gue! Kalian gak punya hati!" Danan meronta-ronta seperti orang kesurupan, kakinya menendang-nendang angin. Air mata, keringat, dan debu bercampur jadi lumpur di wajahnya yang menyedihkan. "Kinar, suruh mereka berhenti. Kamu istri durhaka. Kamu hancurkan suamimu sendiri." Kinar sama sekali tidak bergeming. Dia berdiri di samping mobilnya, melipat kedua tangan di dada. Kacamata hitamnya memantulkan bayangan reruntuhan bangunan itu. Tidak ada kepuasan sadis di wajahnya, hanya kehampaan yang dingin. Dia seperti seorang ahli bedah yang sedang membuang jaringan kanker. Menjijikkan, tapi harus dilakukan. Kinar memberi isyarat lagi. Ekskavator kedua mulai bergerak. Kali ini sasarannya adalah tembok ruang tamu. Dum! Hantaman kedua jauh lebih destruktif. Tembok utama jebol seketika, menciptakan lubang menganga selebar 3 meter. Pemandangan di dalamnya kini terekspos telanjang bagi siapa saja yang menonton di jalanan. Semua orang bisa melihat wallpaper dinding motif bunga-bunga norak pilihan Fiona. Mereka bisa melihat lampu gantung kristal yang kini berayun-ayun miring dengan menyedihkan. Privasi rumah itu telah diperkosa. Ruang keluarga yang dulu menjadi tempat mereka merencanakan pengusiran Kinar, kini menjadi tontonan publik, terbuka lebar seperti luka yang menganga. "Lihat, Mas," ucap Kinar pelan, namun entah kenapa suaranya terdengar jelas di telinga Danan meski di tengah kebisingan. Kinar berjalan mendekati Danan yang kini sudah berhenti meronta karena kehabisan tenaga, ditahan oleh 2 petugas dalam posisi berlutut. Kinar menatap lubang besar di tembok rumah itu. "Lihat istanamu. Ternyata rapuh sekali, ya?" Danan mendongak, menatap istrinya dengan pandangan kabur. "Kenapa? Kenapa kamu sejahat ini, Kin? Kalau kamu mau cerai, ceraikan saja. Kalau kamu mau tanah ini, ambil. Tapi kenapa harus dihancurkan? Kita bisa jual rumahnya. Uangnya bisa kita bagi." Kinar tertawa kecil. Tawa yang kering dan miris. "Uang?" Kinar menggeleng pelan, lalu berjongkok di depan Danan agar matanya sejajar dengan mata suaminya. Aroma parfum mahal Kinar menusuk hidung Danan, mengingatkannya pada masa-masa saat ia masih menjadi pria yang layak dicintai. "Masalahnya bukan uang, Mas. Aku punya uang. Masalahnya adalah kotoran," bisik Kinar tajam. "Rumah ini sudah terlalu kotor oleh kesombongan adikmu dan kelemahanmu. Aku tidak sudi menjual bekas tempat tinggal orang-orang munafik. Tidak ada orang yang mau beli rumah sial seperti ini." "Terus mau kamu apa?" tanya Danan lirih, putus asa. "Kamu mau biarkan tanah ini kosong cuma buat muasin egomu?" "Oh, tidak akan kosong selamanya," jawab Kinar santai sambil berdiri kembali, membersihkan debu imajiner di roknya.
Dia menunjuk lahan luas yang kini penuh puing itu. Minggu depan, kontraktor baruku akan mulai bekerja. Aku sudah mengurus izin usaha peternakan skala kecil. Kinar tersenyum manis, senyum yang membuat darah Danan membeku. Tanah di kawasan elit ini akan kujadikan peternakan ayam potong dan kandang kambing. Aku akan pastikan baunya tercium sampai ke kontrakan petak manapun yang akan kalian tempati nanti. Kandang ayam. Fiona yang mendengar itu dari kejauhan membelalakan mata. Lo gila. Ini kawasan elit. Tetangga bakal protes. Tetangga lebih suka mencium bau kotoran ayam yang jujur daripada mencium bau bangkai kemunafikan kalian. Balas Kinar telak. Bro. Suara gemuruh terbesar terdengar. Ekskavator telah berhasil merobohkan struktur penyangga atap utama. Kerangka baja ringan itu melengkung tak berdaya, lalu runtuh membawa serta genteng-genteng keramik yang mahal. Debu coklat membumbung tinggi ke langit, menutupi matahari, menciptakan kabut tebal yang menelan sisa-sisa kemewahan keluarga Pratama. Rumah itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya gundukan sampah material bangunan. Kaca pecah, kayu patah, dan tembok hancur. Foto pernikahan Kinar dan Danan yang masih tergantung di salah satu sisi tembok yang belum roboh, kini terlihat miring dan retak, menatap nanar ke arah puing-puing di bawahnya. Kinar memandangi kehancuran itu selama 1 menit penuh dalam diam. Dia menarik napas panjang, menghirup udara yang kini bercampur debu, lalu menghembuskannya perlahan. Rasanya lega. Beban di dadanya ikut runtuh bersama tembok-tembok itu. Selesai, gumamnya. Dia membalikkan badan, memunggungi Danan yang menangis tergugu di aspal dan Fiona yang masih histeris memaki-maki langit. Kinar berjalan menuju pintu mobil Alphard yang sudah terbuka. Dia tidak menoleh lagi. Baginya, tumpukan puing di belakang sana sudah menjadi masa lalu yang tidak relevan. Mesin mobil menyala halus. Kinar masuk ke dalam kabin yang sejuk dan kedap suara, meninggalkan kebisingan dunia luar. Namun, saat dia hendak menutup pintu, matanya menangkap satu pemandangan terakhir. Danan mencoba berlari mengejar mobilnya, tangannya terulur menggapai, mulutnya meneriakkan namanya, tapi sosoknya perlahan menghilang tertutup debu tebal yang beterbangan ditiup angin. 1 bulan kemudian, suara kipas angin tua yang berdebu berputar dengan bunyi tek, tek, tek yang menyedihkan, berusaha mengusir hawa panas yang pengap di dalam ruangan seluas 3x4 meter itu. Cahaya matahari siang yang terik menembus masuk lewat ventilasi di atas pintu, menyoroti ke tembok berwarna biru laut yang sudah mengelupas di sana-sini. Tidak ada AC, tidak ada lantai marmer dingin, dan jelas tidak ada aroma lavender. Ruangan itu berbau campuran antara minyak goreng jelantah dari tetangga sebelah dan bau ape kasur busa tipis yang digelar di lantai. Mas, panas banget sih. Kamu belum bayar listrik ya? Tokennya bunyi terus tuh dari tadi. Rengek Fiona sambil mengibaskan majalah bekas ke wajahnya yang berkeringat. Rambutnya diikat asal-asalan. Wajahnya kusam tanpa perawatan klinik mahal yang biasa ia jalani. Danan duduk bersila di sudut ruangan, menghadap laptop bututnya, satu-satunya barang elektronik berharga yang berhasil ia selamatkan. Dia mengabaikan rengekan adiknya. Matanya fokus mencari lowongan kerja di situs Jobstreet. Berisik. Enam. Bisa diam gak? Gumam Danan lelah. Kantung mata hitam menggantung di wajahnya. Dia baru saja diberhentikan dari kantornya seminggu lalu. Gosip tentang pengusiran paksa dan penghancuran rumah mewah itu menyebar cepat di lingkaran pertemanan kantor, membuat reputasinya hancur. Manajemen menganggapnya sebagai liabilitas moral. Kamu nyuruh aku diam? Fiona melempar majalah itu ke arah kakaknya. Mas, aku lapar. Kita cuma makan mie instan 3 hari berturut-turut. Mana janji Mas mau ngurusin aku? Mana tanggung jawab Mas sebagai kakak? Danan menutup laptopnya dengan kasar. Bra. Dia menatap adiknya dengan tatapan kosong. Dulu, dia melihat Fiona sebagai putri kecil yang harus dilindungi. Sekarang, di mata Danan, Fiona tak lebih dari monster parasit yang telah melahap habis kehidupannya. Tanggung jawab. Danan tertawa sumbang. Kamu tahu kenapa kita ada di kontrakan petak ini? Enam? Karena kamu. Karena mulutmu yang sombong itu. Coba kalau kamu nggak menghina Kinar. Coba kalau kamu nggak serakah. Salahin aja terus. Potong Fiona, air matanya tumpah. Mas sendiri yang lemah. Mas sendiri yang nampar Mbak Kinar. Jangan cuci tangan.
Pertengkaran itu kembali pecah. Teriakan saling menyalahkan terdengar hingga ke gang sempit di depan kontrakan, menjadi hiburan gratis bagi tetangga-tetangga baru mereka yang sinis. Mereka terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan dan penyesalan, saling mencabik satu sama lain di dalam lubang yang mereka gali sendiri. Sementara itu, di sisi lain kota Jakarta yang berkilau, suasana hening dan sejuk menyelimuti ruangan kantor notaris di kawasan Sudirman. Lantai 25, dengan pemandangan cakrawala kota yang megah. Aroma kopi Arabica yang baru diseduh menguar dari mesin kopi otomatis di sudut ruangan. Kinar duduk anggun di kursi kulit yang empuk. Dia mengenakan setelan blazer berwarna navy blue yang membalut tubuhnya dengan sempurna, memancarkan aura wibawa yang jauh berbeda dari sebulan lalu. Di hadapannya, Pak Burhan dan seorang pengembang properti besar sedang tersenyum lebar. "Jadi, Ibu Kinar setuju melepas lahan di Cilandak tersebut?" tanya sang pengembang antusias. Kinar tersenyum tipis. Jarinya mengetuk-ngetuk pulpen emas di atas meja. Rencana membuat kandang ayam sebenarnya hanya gertakan. Sebuah psiwar terakhir untuk meruntuhkan mental Danan dan Fiona, dan itu berhasil sempurna. Tetangga di kompleks elit itu tentu saja protes keras jika ada kandang ayam, dan Kinar tahu itu. Maka, ketika tanah itu sudah bersih, rata, dan bebas dari hama, nilainya justru melonjak drastis. Lahan kosong siap bangun di kawasan Prime Cilandak adalah emas murni. "Saya setuju, Pak," jawab Kinar tenang. "Angkanya sesuai dengan valuasi terbaru. Dan terima kasih sudah menanggung biaya pembersihan puing-puing sisa bangunan lama." "Tentu, Bu. Kami akan bangun townhouse eksklusif di sana. Puing-puing masa lalu itu tidak akan bersisa." Kinar membubuhkan tanda tangannya di atas akta jual beli. Tinta hitam menggores di atas kertas putih, menandai berakhirnya satu babak kehidupan dan dimulainya babak baru yang lebih cerah. Nominal yang tertera di cek pembayaran itu cukup untuk membeli 2 rumah baru yang lebih mewah, atau modal untuk mengembangkan bisnis konsultannya ke tingkat nasional. Tapi bagi Kinar, nilai sesungguhnya bukan pada angka 0 di cek itu. Nilai sesungguhnya adalah kebebasan. Setelah urusan selesai, Kinar berjalan menuju jendela kaca besar. Dia menatap hiruk-pikuk Jakarta di bawah sana. Mobil-mobil terlihat seperti semut yang merayap. Mungkin di salah satu sudut kota yang kumuh, Danan sedang menyesali nasibnya. Dulu, Kinar akan menangis membayangkan suaminya menderita. Tapi hari ini, hatinya tenang seperti permukaan danau yang tak terusik angin. Dia tidak membenci mereka lagi. Kebencian butuh energi, dan Kinar tidak mau membuang energinya untuk orang-orang yang tidak relevan. Bagi Kinar, Danan dan Fiona hanyalah pelajaran mahal tentang pentingnya mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Kinar menyentuh pantulan wajahnya di kaca. Dia berbisik pada bayangannya sendiri. Sebuah janji yang akan ia pegang sampai mati. Wanita boleh mencintai dengan tulus, boleh berkorban, dan boleh mengabdi. Tapi jangan pernah, sekali-kali, kamu menyerahkan kunci hidupmu pada orang lain. Pastikan namamu tertulis di atas tanah tempatmu berpijak. Pastikan hartamu terlindungi hukum, dan pastikan harga dirimu tidak bisa dibeli dengan kata-kata manis. Karena ketika cinta pergi dan badai datang, hanya kakimu sendiri yang akan menopang tubuhmu untuk tetap berdiri tegak. Kinar membalikkan badan, mengambil tas kerjanya, dan melangkah keluar dari ruangan itu dengan langkah pasti. Pintu tertutup perlahan, meninggalkan masa lalu yang sudah rata dengan tanah, menyambut masa depan yang sepenuhnya miliknya. Terima kasih sobat sudah mendengarkan kisah perjuangan Kinar dalam merebut kembali harga dirinya dari suami dan ipar yang zalim. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kesabaran ada batasnya, dan kecerdasan dalam mengelola aset serta emosi adalah senjata terbaik wanita. Bagaimana menurut kalian? Apakah hukuman Kinar kepada Danan dan Fiona sudah setimpal, atau kurang kejam? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like jika kalian puas dengan endingnya, dan subscribe channel Dira Story serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan drama-drama seru lainnya yang lebih menguras emosi. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.